figur lagi nih yang udah keluar masuk lebih dari 4 kali, bisa dikatakan 5 kali terjerat kasus narkoba. Mungkin Abah Tesi sebagai seorang public figure. Udah yang kelima kali dia ketangkap. Iya. Wah, keren. Jadi begini ya, kalau kita apa ya, masih aja orang pakai gitu, cara berpikirnya gimana ya? Nah, saya mantan pengguna. Nah, saya sekali kejadian, saya sekali ketangkap, sampai sekarang saya lihat barang itu udah apa ya? Udah gitu loh. Apa itu istilahnya ya? Udah jijik duluan. Nah, jadi kalau orang direhab dan sebagainya itu memang harusnya direhab sih, tapi itu pun juga belum tentu meyakinkan gitu loh. Kalau nggak didampingi sama iman lah gitu loh. Jadi iman itu harus kuat gitu loh. Ya. Makanya kalau sampai ketangkep 5 kali itu saya ya berheran-heran gitu loh. Hah? Apa sih? Apa dampaknya, apa enaknya, apa yang gimana gitu loh. Saya sekali aja udah kayaknya mau bunuh diri kok saya. Ya. Sampai ini udah bunuh diri, hidup lagi. Udah bunuh diri saya itu. Ya kan? Sudah saya alami itu. Saking udahlah. Mbak ya berhenti gitu, kenapa sih? Apakah kasihan keluarganya gitu loh. Hah? Enaknya di mana gitu ya, nggak ada enaknya. Udah, pokok kalau kita bicara soal narkoba nggak ada habis-habisnya ya, nggak ada habis-habisnya, sampai dikejar kemana pun susah ya. Kalau lebih tahu lagi proses ini orang PNN ini. Oke, untuk Pasis sebagai ketua gerakan GPAN kan nih, generasi penerus, gimana Pak melihat ada lagi nih artis ketangkap dan udah jelas-jelas memakai barang terlarang ini, gimana menurut Pasis? Ya dunia apa beli tidur, nggak kapok, nggak tobat gitu loh ya, populer karena narkoba. Ini udah 4 kali loh, Jakarta Selatan, Bekasi, Jakarta Timur, ini Jakarta Barat. Ntar dia keluar lagi, masih ada lagi Jakarta Utara lagi, Jakarta Pusat lagi ya. Sudah 4 kali udahlah. Jadi kalau memang dia nggak tobat-tobat, ya percuma, direhabilitasi alasan apapun. Jadi jangan alasan pembenar, udah nggak ada itu. Nah sekarang udah bagus, polisi udah menerapkannya, Undang-Undang 35/2009. Sekarang sudah ditetapkan tersangka, dilakukan penahanan, tinggal pengembangan terhadap pengedarnya yang menyuplai barang ke dia ya. Biar tahulah selebritas yang lain itu ya kan, percuma populer karena narkoba kan. Pak sebagai pengamat Bapak di GPN sendiri ya Pak, sebenarnya apa sih Pak faktor utama sampai ada, bukan hanya publik figure, mungkin kebanyakan orang di luar sana sampai berkali-kali gitu Pak terjerat kasus yang sama? Ya, tadi udah kita sampaikan tadi di pertemuan mau bikin film ini ya kan. Pecandu itu udah susah, pecandu narkoba, ya pesakitan, sarafnya udah sakit, semua udah sakit. Satu-satunya jalan direhabilitasi. Tapi rehabilitasi kan nggak jaminan. Hari ini direhabilitasi, sebulan keluar ketemu lagi dengan lingkungannya, kembali lagi make. Jadi semua alasan pembenar. Sekarang nyesal. Udah 4 kali nyesal terus, masa mau nyesal lagi sampai ke-5, nanti ketangkap lagi yang ke-6 gitu. Kasihan kamu, kasihan keluargamu, ibu bapakmu, kalau punya anak istrimu, aku nggak tobat gitu ya. Sulit dikatakan kalau udah namanya pecandu, di mana-mana pun udah pecandu, tinggal dirinya sendiri. Abah Tesi ini kan dulu pecandu, nggak ada, agamanya kuat, lingkungannya dia udah nggak usah bergaul dengan lingkungan yang make, handphonenya dibuang, nanti handphone baru. Dan tergantung kita juga, kalau moralitas kita, agama kita nggak kuat, kegoda lagi. Itu yang utama. Itu yang utama. Iman. Kalau ini nggak, kalau menurut Pasis ini melihat nih sama Mas Tes ini harus adanya efek jerah gitu. Mungkin kan selama ini kan rehabilitasi itu dari jarak berulang-ulang. Perlu ada ini nggak sih, maksudnya mekanisme gimana caranya untuk
setidaknya nih ntar pecandu itu merasa jerah gitu dengan efek-efek yang dibuat sistem yang membuat dia tuh jerah gitu terhadap Sulit narkoba. juga. Itu Ini balik kan ke manusianya, Mas. sudah lingkaran. Nggak bisa. Bagaimanapun ketatnya dia di penjara, nanti direhabilitasi, dimasuk di lapas, di ini. Bisa juga pakai. Lapas tambah parah loh, Mas. Lapas itu tambah parah. Jadi susah. Bukan parah nyari barang, malah mudah nyari barang dalam itu. Sama Itu loh. ditawarin. Malah ditawarin. Bener. Gitu loh, Mas. Jadi itu kita kembalikan ke manusianya aja lah. Gitu. Jadi nggak usah ucapan lagi sekarang. Udah, saya tobat, saya kapok, saya nyesal. Udah nggak usah. Berbuat aja udah. Ya, saya berhenti demi saya. Udah, ibadahnya kuat, agamanya kuat. Jadi disodok dari kanan kiri, dipengaruhi udah nggak mempan. Nggak Gitu. mempan. Jadi kalau mempan aja lama-lama goyah. Nggak make, ditinggalin itu 1 gram. Yang ninggalin pergi, diambil juga gitu loh. Ini narkoba udah aduh. Susah, Nah, Mas. negara ini gimana negara ini gitu loh. Harus lah bila perlu ada Menteri Anti Narkoba Republik Indonesia. Khusus menteri Harus narkoba. menteri baru. Kalau untuk pendamping rohani sendiri perlu nggak kalau menurut Pak Sis nih melihatnya? Ya perlu berapa persen dia didampingin. 1 hari 1 jam. Udah itu dengan orang lain lagi. Ya kan? Susah. Capek kita udah kemana-mana, berkeluhan di mana-mana. Sekarang narkoba itu bukan narkoba yang ada di undang-undang lagi. Sudah di Dipermenkes muncul lagi. Yang kita nggak tahu undang-undang yang nggak ada, muncul lagi, baru lagi gitu. Udah kalau bisa narkoba, sampai kiamat nggak akan berubah Indonesia ini. Kalau nggak kebijakan politik will itu dari DPR dan pemerintah. Udah gitu aja. Aparat ketangkap jebret, nggak usah diproses, langsung pecat. Ini diproses dulu. Kalau hukumannya di atas 5 tahun dipecat, udah mimpi itu. Kayak Kasatserse narkotik Lampung Selatan, hukuman mati. Dia kasasi juga, hukuman mati. Kok aparat nggak kapok-kapok lihat situ gitu. Tapi kalau penyalahguna pecandu dihukum mati, undang-undangnya nggak ada juga gitu loh. Salah juga. Ya. Masih sebagai ketua nih Pak, pengen nggak sih Pak merangkul khususnya public figure ini kan udah ada Om Tesi juga terus rekan yang lainnya. Banyak di GPN itu banyak. Tapi kadang-kadang yang bergabung di GPN orang yang bersih, orang yang mati nggak mau deh. Karena tertekan batin ikut sama kita, gitu loh. Ya, yang bersih-bersih aja. Kita sering kok keliling. Kemarin tuh di Cirebon 1.200 anak SMO kelas 3 saya kumpulin bicara saya di sana. Gitu loh. Sama TSI bicara saya. Pertanyaan banyak sekali. Ya, terhadap oknum, terhadap ini banyak sekali. Terus ke siapa? Kita orang luar, kita di Jakarta. Ya laporkan aja kalau aparat itu mana, laporkan ke instansinya. Jadi kita membangkitkan, memberanikan lingkungan yang kita kasih tahu, nggak usah takut lihat. Kalian satu kelas ini, 1.200 ini semua, masa 1-2 orang mati kalian nggak berani nantam dia. Jangan kalah, jangan 2 yang masuk bahan narkoba, kalian kalah. Jadi memberikan motivasi dia untuk melawan. Nggak bisa lagi, kita mau ngasih apa lagi. Selesai itu kita pulang lagi ke Jakarta gitu lah ya. Mungkin Om Tesi sendiri bisa kasih masukan ya mempunyai pengalaman yang bisa dikatakan terjerat di narkoba dan bisa gimana caranya nih bisa keluar dari itu biar nanti bisa menjadi edukasi kepada Indonesia. Ya itu tadi saya katakan ya, saya sekali ketangkep itu saya udah pikiran saya udah nggak karu-karuan. Ya, udah bukan rahasia umum lagi kan sempat saya bunuh diri itu. Ya kan, sempat saya bunuh diri. Apa masalah kenapa saya sampai melakukan hal itu? Hah? Karena saya punya rasa sayang sama orang tua, sayang sama keluarga. Ya, itu saya kata dokter, saya sih terlambat 5 menit, out sudah. Itu kata dokter loh. Dokter itu sekolah loh mas. Ya kan? Apa kita nggak percaya omongan dokter? Nah, tapi Tuhan lain lagi bicaranya. Tuhan turun tangan, ikut tepuk tangan. Kasih belum waktu meninggal. Alhamdulillah sampai sekarang saya di situ lah mas. Kalau orang udah kecanduan narkoba, udah
orang tua sendiri kadang-kadang bisa nggak kurang kan berita-berita TV orang tua dibunuh lah, istri dibunuh dan sebagainya gara-gara narkoba. Masa iya sih kayak mereka begitu? Nah caranya bagaimana Mas Esi waktu itu? Waktu itu iman saya kuatkan. Iman saya kuatkan. Karena apa? Karena itu tadi saya sayang keluarga, sayang orang tua. Ibu saya 111 baru meninggal kemarin, Mas, usianya. Nah, kalau waktu itu ibu saya tahu, apa enggak sama juga saya itu mempercepat kematian orang tua saya? Saya itu anak tunggal, punya ibu umur sekian, ketahuan saya pakai narkoba, saya di penjara, waduh, gimana? Makanya sampai saya mau bunuh diri. Gitu loh. Makanya saya mengharap kepada teman-teman, adik-adik, anak-anak kita, janganlah coba-coba main narkoba. Jadi kita itu kalau ditanya narkoba itu apa sih? Susah, puyeng kita mau jawab apa lagi, gitu loh. Masa sih sering terulang-ulang begini terus, sampai apalagi sampai ketangkap 5 kali itu, waduh, itu kan goblok-gobloknya orang itu, goblok. Sekarang kalau ketangkap, kalau enggak hubungan lagi sama bandar kayak sama temen yang suka pakai itu, udah buang aja nomor handphonenya, kita pakai nomor yang baru. Jadi kita nggak punya hubungan lagi. Itu pun juga nggak menjamin. Kadang-kadang kita masih mencari, ya kan? Jadi intinya kuatkanlah imanmu, ya, kuatkanlah imanmu. Syukur-syukur kalau kamu itu bisa sholat khusyuk itu lebih bagus. Nah, saya nanti kalau ngomong begitu terlalu tinggi, terlalu panjang ya. Pokoknya yang penting udahlah kuatkanlah imanmu, udah itu aja. Abah Tesi mungkin apa sih yang saat itu Abah Tesi pikirkan sampai pengen bunuh diri? Ya itu tadi saya katakan, saya lebih baik mati daripada ibu saya tahu kalau saya di penjara. Dan sampai saat ini, sampai kemarin meninggal itu, ibu saya nggak ngerti kalau saya kena narkoba. Masalahnya apa? Saya telepon sama orang rumah, tolong ibu jangan sampai nonton TV. Tapi tetangga kan juga cerita. Itu kenapa anakmu si Tesi itu kok gini dipegang polisi ini. Saking pinter-pinternya saya ngomong, saya kerja sama polisi. Sampai segitunya. Coba kayak mas-mas mbak-mbak yang sekarang lagi kena narkoba itu, coba renungkan, berpikir lebih dalam lagi, jangan buru kesenangan. Ya. Kalau sekarang orang pakai narkoba, wah tuh itu udah mundur. Kalau dulu sih memang pagi-pagi baru pulang ya dari diskotik, dulu diwakan, sekarang Ya mungkin pernah berada di titik terendah, akhirnya sekarang bangkit lagi, sukses lagi, udah banyak tawaran juga. Itu semangatnya seperti apa sih Abah Tesi? Saya dulu dicekal sama film, Iya. TV cekal, ya. Dan sampai sekarang belum dicabut itu pencekalan itu, ya. Saya punya kenalan namanya Pak Siswandini, Indra Siswandini. Membangkitkan saya bikin film judulnya 3 Pilihan Hidup, ngangkat saya lagi. Nah, masih dicekal. Itu padahal masih dicekal. Iya. Ya. Disitulah lanjut lagi ya. Jadi saya enggak, TV udah nggak pernah ada yang pakai. Itu layar lebar kemarin sempet ya? Sempet, udah. Ya. Akhirnya udah. Sejak 3 Pilihan Hidup itulah nggak dicekal. Padahal cekalnya belum dibuka. Ya, Dari sekarang itu. mau bikin film lebar yang kedua. Maka tadi kumpul sutradara penulis. Dukungan terhadap Abah Tesi sampai sekarang seperti apa Pak? Oh terus. Itu udah 84 loh. Ya. Iya. Ya kan kita masih 65. Yang 84 semangat, masa kita nggak semangat? Udah perjuangan hidup. Udah perjuangan itu. Pendampingan tetap Kalau saya kan bukan perjuangan hidup, penglihatan hidup.